Halo sahabat liputan6.com, kali ini Ruby sudah bersama dengan seorang penyanyi cantik yang multi talenta, yaitu Aluna Sagita Gutawa. Halo Gita Gutawa. Benar ya, namamu Aluna Sagita Gutawa ya? Iya, benar. Aluna Sagita. Git, mau ngobrol-ngobrol banyak nih sama kamu. Kamu ini kan selain nyanyi, cipta lagu juga, acting juga, banyak banget apa ya kemampuan kamu. Gimana sih cara kamu membagi waktu dari segudang segudang aktivitas kamu? Iya, mungkin kalau cerita emang aku tuh dari kecil emang mungkin biasa banyak kegiatan banyak ya gitu. Jadi kayak dulu tuh, even sebelum aku mulai nyanyi, sebelum mulai hal-hal kegiatan-kegiatan itu, aku udah banyak les gitu. Dari kecil tuh emang mamaku ngebiasain aku untuk punya berbagai macam kegiatan gitu, pengalaman sih awalnya gitu. Tapi memang jadi aku seneng gitu kalau melakukan banyak hal gitu dan menambah pengalaman, nambah ilmu, nambah ya gitulah gitu. Jadi akhirnya mungkin jadi terbiasa juga membagi waktu udah dari kecil sih gitu. Bukan kesulitan lah ya untuk seorang Gita Gutawa membagi waktu dengan segudang pengalaman dan juga aktivitas itu ya gitu ya? Iya, tapi pastinya kalau memang belajar, kalau ngelihat balik ya pastinya ada mungkin yang dikorbanin. Maksudnya kayak kalau dulu kan memang aku punya prinsip bahwa pendidikan nggak boleh harus tetap selalu nomor satu, gitu ya? Harus tetap utama, walaupun banyak kegiatan yang lainnya. Jadi kayak adalah waktu-waktu tidurnya jadi dikorbanin. Jadi misalnya kalau besoknya ada ulangan tapi hari ini aku masih ada nyanyi, aku jadi tidur lebih lama, tidurnya nanti dulu karena agak mundur gitu ya? Atau misalnya jadi bangun pagi banget, belajar dulu sebelum sekolah gitu. Jadi sebenarnya pinter-pinter aja bagi waktu lah ya, iya, gitu ya? semua bisa sih sebenarnya asal diatur. Git, sekarang ngomongin soal single terbaru kamu ya. Ini judulnya apa sih? Judulnya Rumahku. Rumahku Iya. ya? Kabarnya sih ada cerita tuh di balik judul itu. Iya, jadi Rumahku ini aku yang tulis sendiri gitu. Okay. Jadi ini mungkin bisa dibilang pengalaman pribadi aku juga pas lagi di Inggris gitu. Karena waktu itu lagi kangen rumah, lagi homesick gitu. Dan aku juga seneng banget dengan kata rumah gitu di sini. Karena menurut aku rumah itu punya filosofi yang kuat, nilai filosofis yang kuat gitu. Jadi rumah itu kan adalah tempat yang nyaman, tempat yang aman, yang tenang gitu. Dan kita orang Indonesia tuh bawaannya sering kepikiran rumah, pulang ke rumah, pulang kampung, apa segala macam gitu. Dan ya aku senang filosofis itu, jadi makanya lagu ini juga namanya Rumahku gitu. Kalau syuting sendiri udah ya gitu ya? Untuk video klipnya sih masih on progress gitu kan. Tapi lirik video yang insya Allah udah ya. Berarti ini Gita yang ciptain, komposernya juga Gita ya? Iya. Semuanya Gita ya? Iya, jadi memang kalau cerita memang lagu Rumahku ini ada di album aku The Next Chapter, judulnya The Next Chapter ini keluar tahun 2014 Maret. Dan di album ini memang aku mencoba untuk nge-produce sendiri gitu. Kalau dulu kan selalu papa yang nge-produce, tapi kali ini aku mencoba untuk membuat keputusan sendiri, nyoba bikin lagu sendiri, nyoba bikin aransemen sendiri juga ya. Tapi papa lebih tetap jadi mentor aja sih. Jadi kolaborasi antara papa dan Gita tetap ada lah ya. Iya, aku banyak belajar lah ya. Git, sekarang ngomongin masalah kuliah kamu nih. Ini kan kamu juga ngambil S2 di luar negeri, di Inggris. Kabarnya juga musik ya, ngambil jurusannya gitu ya? Iya, jadi kalau aku S1-nya ekonomi, kalau S2-nya sebenarnya agak lebih relate ke musik, lebih related ke musik gitu. Jadi aku belajar culture and society dan kultur itu kan banyak, salah satunya adalah musik gitu. Tapi aku juga belajar film, belajar yang lain-lain gitu. Jadi belajar industri kultur dan industri kreatifnya lah gitu untuk S2 aku. Kalau kamu sendiri di sana berarti total berapa tahun di Inggris? Total 4 tahun. 4 tahun ya? Satu yang 3 tahun, S2 yang setahun. Berarti ya. Udah cukup lama di sana, pasti ada dong ya. Mungkin bulenya naksir sama kamu dan buat Indonesia, kamu ada kecantol? Enggak sih, belum terlalu memikirkan Kak. Ya kemarin tuh juga mungkin memang fokusnya lebih banyak ke kuliah juga sih gitu. Susah juga karena ada bolak-balik juga, karena kalau di sana juga ada libur dikit. Aku kebetulan masih ada kerjaan di Jakarta gitu, jadi harus pulang bolak-balik gitu deh pokoknya. Seru lah ya kalau gitu misalnya pokoknya ada drama tambahan nggak bisa. Jadi pokoknya fokus dulu dengan kuliah, karir, dasar juga. Udah lulus atau masih menunggu? Iya, insya Allah sih. Jadi aku sebenarnya tinggal lagi mau wisuda aja gitu. Insya Allah bulan depan ya. Setelah itu akan kembali lagi ke Indonesia ya gitu ya? Iya, itu wisuda paling mudah-mudahan cuma seminggu lah gitu rencananya. Gitu ya. Git, ini kan kamu mulai bermusik, udah mulai dari tahun? Aduh,
kalau dihitung dari zaman ada band itu tunggu tahun. Oh ya, dulu ada band ya? Iya, Pertama kali ya? ada band itu 2014. Jadi aku umur 11 tahun. 11 tahun ya? Sekarang aku 22, jadi Berarti setengah umur. Setengah umur dari kita sudah Setengah mulai hidup, musik. iya. Git, dari mulai kamu umur 11 tahun sampai dengan sekarang, usia kamu 22 ya? Sekarang 11 tahun sampai dengan 22. Apakah ada metamorfosis atau perubahan kamu dalam bermusik ya, dari mulai kamu mulai muncul sampai dengan saat ini nih usia kamu 22 tahun? Iya sih, aku juga pengennya memang selalu berkembang terus juga, aku nggak mau gitu-gitu aja gitu. Dan aku juga mungkin dapat dorongan juga dari papa, maksudnya papa juga punya prinsip-prinsip yang bagus untuk aku ikutin gitu. Salah satu prinsipnya adalah aku nggak bisa terlalu mengandalkan orang lain. Kalau in my case mungkin papa, aku nggak bisa terlalu mengandalkan papa terus, tapi juga sebenarnya nggak hanya papa, tapi juga kayak misalnya pencipta lagu lain gitu. Jadi aku mencoba untuk bikin lagu sendiri, mencoba bikin aransemen sendiri gitu. Dan di album The Next Chapter ini juga seperti tadi aku cerita, aku mencoba untuk nge-produce sendiri gitu. Jadi mungkin itu cara aku untuk berkembang gitu, karena aku juga nggak mau cuma hanya nyanyi aja terus, tapi aku pengen menyampaikan ide aku juga, pengen menyampaikan suara aku seperti ini loh kalau dari aku aslinya sendirinya gitu. Oke, gitu ya. Ya. Git, kalau misalnya nih ya, kita diminta untuk memilih jadi penyanyi atau menjadi profesi lain. Seandainya ada yang bilang oke, Gita coba ya kalau misalnya di profesi lain ini sendiri, Gita inginnya tuh jadi apa sih Git kalau nggak jadi penyanyi ya? Waduh, berat sih. Iya, nggak tahu. Soalnya aku emang lama-lama makin besar juga makin menyadari sih gitu. Justru malah aku pengen passionnya juga sepertinya lebih banyak di musik sih gitu. Jadi kalau disuruh milih yang lain sih susah, tapi mungkin aku tetap cinta sama industri kreatif sih. Jadi tetap kalau nggak musik mungkin ke film. Film terbaru apa nih Git yang sedang proses kah atau mungkin sudah syuting? Iya, kemarin sih terakhir aku bikin film pendek aja. Maksudnya aku terlibat di dalam film pendek. Kebetulan temanku yang jadi sutradaranya orang Inggris. Oke. Gitu. Jadi Syuting di sana juga gitu. Syuting di sana di London dan di Paris sih. Kebetulan film ini juga disupport sama UNESCO gitu. Dan ceritanya sebenarnya tentang aku orang Indonesia sebagai desainer batik yang lagi mengejar mimpi di luar negeri dan mencoba memperkenalkan batik lagi. Jadi makanya aku juga tertarik untuk main film pendek ini. Dan ini syuting pada saat Gita sedang kuliah ya berarti ya? Iya, kemarin sebelum aku pulang sih gitu. Jadi sebulan terakhir sebelum aku pulang sempat main ke Paris dan ke London untuk syuting. Asik ya Git ya? Iya. Git, nih ya kalau misalnya boleh tahu apa sih cita-cita atau mungkin ambisi atau harapan yang sampai saat ini sedang kita coba untuk gapai? Aduh, banyak sih gitu, tapi memang lagi aku sebenarnya mungkin memang kayaknya passionnya di bidang musik ya, tapi musik itu kan luas jadi ya seperti tadi aku bilang, aku nggak mau cuma jadi penyanyi aja gitu, pengen jadi produser, terus belajar di belakang layar, pengen kayak papa juga nanti satu saat mungkin bisa jadi orkestrator mungkin, terus juga pengennya lebih besar lagi, ya aku kan kemarin ngambil Culture and Society, belajar tentang industri kreatif. Aku pengen punya mimpi untuk ekonomi kreatif Indonesia lebih maju gitu. Jadi sebenarnya arahnya memang pengen ke sana sih, ke arah ekonomi kreatif gitu. Apa yang aku pelajarin kemarin selama 4 tahun di Inggris ini gitu. Jadi ya mudah-mudahan cita-citanya sih ke arah sana. Apa nih Git yang saat ini sedang proses kamu lakukan untuk mencapai yaitu tadi ekonomi kreatif ya Indonesia? Apa nih yang menurut kamu yang ya aku banyak belajar soal ide-ide dan cara berpikir aja sih, lebih memahami industri kreatif itu seperti apa gitu, dan nggak hanya musik tapi juga film, fashion, art dan lain-lain gitu. Tapi ya banyak sih nanti kalau misalnya ini ide-ide aku, maksudnya kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu, tapi ya nanti butuh proses sih, karena aku juga sekarang masih statusnya masih pelaku kan gitu. Jadi ya aku berusaha untuk do the best dulu buat akunya gitu, tapi memang untuk kedepannya sih pengen gitu untuk nanti bisa mengkontribusi ide-ide juga. kita doain ya gitu ya, semoga semua harapan kita tercapai. Amin. Gitu, kalau menurut kamu sendiri ya, penyanyi yang menurut kamu paling oke di Indonesia yang banyak menginspirasi kamu siapa? Probably Om Krisya sih, alhamdulillah, almarhum Om Krisya gitu. Karena aku dulu juga waktu kecil
dari umur 1 tahun. Aku nggak inget tapi aku diceritain dari umur 1 tahun tuh aku selalu setia dulu nontonin papa kan selalu bikin konsernya gitu, jadi lihat latihan, lihat rekaman, lihat proses gitu, jadi aku banyak belajar dari Om Krisya dan aku besar dengan lagu-lagunya Om Krisya juga sih. Gitu ya. Kalau kamu sendiri sekarang lagi suka denger lagu apa gitu? Kalau yang banyak sih Banyak gitu ya? karena aku emang ya aku tertarik sama banyak genre musik juga gitu, jadi aku nggak pernah terlalu yang ke satu genre aja gitu, jadi aku dengerin klasik tetap, tapi mungkin memang belakangan karena aku tinggal di Inggris banyak dengerin artis-artis sana juga gitu, dan aku juga banyak terinspirasi sama singer songwriter di sana gitu, yang cewek-cewek juga banyak, ada Gabriel Aplin, ada Nina Nesrin nama-namanya gitu, jadi ya mungkin banyak inspirasi dari situ juga. Jadi bergabunglah semua itu menjadi inspirasi musik kamu. Itulah musik. Itulah musik ya, nggak bisa satu, nggak bisa kotak-kotak, harus biarin aja referensi sebanyak mungkin. Git, terakhir dong nyanyi sedikit aja lagu kamu yang Oke. terakhir. Yang single Oke. kamu. Rumahku adalah kamu, tempat hatiku berlabuh, sepi di sini tanpamu. Rumahku adalah kamu, oh aku ingin pulang bersamamu, aku tenang. Gita Gutawa, keren banget sih. Amin. Jadi kayaknya kalau misalnya yang kuliah di luar negeri denger lagu kamu kayaknya berulang ya gitu ya. Makanya aku ngerasa mudah-mudahan juga banyak orang-orang yang bisa merasakan apa yang ada di lagu ini gitu, dan bisa relate sama lagu ini gitu. Oke Gita Gutawa, terima kasih Yap. banyak untuk waktunya. Sama-sama. Sukses Thank terus you untuk juga. singlenya. Amin. Dan terus ya menginspirasi anak muda Indonesia. Amin, amin. Ya, thank you Gita. Thank you. Oke, sahabat liputanam.com, itulah tadi ngobrol seru Ruby bareng dengan si cantik Gita Gutawa. Jadi tetap kunjungi situs kami di www.liputanam.com. Saya Ruby Larasati dan juga Gita Gutawa. harus pamit undur diri. Sampai jumpa.